Arena menggunakan desain berorientasi objek untuk menggambarkan sistem nyata secara grafis. Jadi, untuk menggambarkan satu sistem itu kita bisa nyatakan dalam bentuk grafikal ya, grafis. Kemudian untuk analisis simulasi itu kita menempatkan objek grafis yang disebut dengan modul. Maka nanti kalau kalian buka software Arena seperti ini, ya, ini ada yang disebut dengan modul, ya, modul di mana modul itu dinyatakan secara grafis dalam beberapa simbol. Kemudian modul ini menggambarkan komponen pada sistem, ini seperti mesin, operator, material handling dan seterusnya. Nanti kita akan bahas dengan detail. Kemudian Arena dibangun di atas bahasa simulasi namanya Siman, ya. Kemudian modul pada Arena itu bisa merupakan modul grafis yang sudah disiapkan oleh Arena atau bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan sistem tertentu. Jadi modul-modulnya ini bisa modul yang sudah disediakan oleh Arena atau kita bisa custom sesuai dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, kemudian sudut pandang Arena itu adalah, ini penting ya, proses based, bukan resource based. Nah, nanti bedanya apa proses based dengan resource based? Kalau yang resource based itu kita nanti menggambarkan sistem kita itu seperti ini. Saya punya 2 teller. Masing-masing teller punya komputer. Masing-masing teller punya 1 printer. Itu ya menggambarkannya. Betul? Nah, kalau di Arena itu nanti tidak. Jadi kita menggambarkannya itu proses based. Teller itu prosesnya ngapain? Oh, teller itu prosesnya adalah melayani customer, gitu. Makanya dituliskan di sini di Arena itu adalah teller melayani, gitu. Bukan kemudian kita ibaratnya menjejer gitu ya. Kita kita tempatkan 2 teller di sini. Tidak, yang kita tempatkan ini kita sebut dengan proses. Kalau misalkan pendekatan kita di simulasi kita, misalnya di antrian tuh, kita punya 2 teller, kemudian 2 teller itu kita gambarkan. Ini 2 teller. Kemudian teller itu punya komputer. Teller itu punya printer misalnya. Ya, kita gambarkan seperti itu. Nah, ini pendekatan kita itu kita melihat sistem kita itu berdasarkan resource-nya. Nanti akan kita jelaskan resource itu apa, ya. Berdasarkan resource. Nah, tetapi kalau di Arena kita lihat di sini ada customer datang, kemudian customer meninggalkan antrian misalnya, kemudian di sini teller melayani. Nah, teller melayani itu yang kita sebut dengan proses, betul ya? Proses. Jadi resource itu mengerjakan apa terhadap entity. Oh, pada kasus ini berarti teller melayani entity, teller melayani customer. Nah, di Arena pendekatan kita itu adalah proses based. Jadi di sini, kotak di sini itu tidak menggambarkan 1 teller, kemudian ada kotak yang berikutnya 2 teller, kotak yang berikutnya 3 teller, tidak seperti itu. Tapi kotak ini menggambarkan proses, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh resource ya terhadap satu entitas. Jadi kalau pada kasus ini misalnya resource dalam hal ini teller lakukan proses yaitu melayani customer. Nah, seperti itu ya di Arena. Jadi penjelasannya ini sudut pandang Arena itu adalah proses based bukan resource based. Kemudian di Arena, software Arena itu berisi beberapa modul yang mencerminkan area tertentu pada aplikasinya. Misalnya antrian. Kalau antrian itu kan umum ya, di service industri ada, di manufaktur industri juga ada. Itu. Nah, namun di Arena itu juga mensupport gitu beberapa area manufaktur. Misalnya di Arena itu terdapat modul yang mensupport material handling,
kemudian downtime mesin, dan lainnya. Kemudian, template pada Arena itu meliputi 3 panel. Yang pertama, itu yang disebut dengan common panel, itu berisi modul yang menggambarkan fundamental simulation process. Misalnya apa? Arrival, process, departure. Kemudian, ada yang disebut dengan support panel, berisi supplemental modul untuk specific action dan decision logic. Kemudian ada yang disebut dengan transfer panel, digunakan untuk memodelkan transfer atau flow dari entitas yang ada pada satu sistem. Basic process itu klik kanan, kemudian kalian klik attach. Nah, di situ ada berbagai macam template yang sudah disediakan oleh Arena. Misalkan apa? Transfer, advanced transfer, basic process. Ini kebetulan yang muncul defaultnya basic process. Ini ada basic process. Kemudian ada apa lagi? Ada mana? Basic process nih ya. Kemudian ada advanced transfer dan seterusnya. Nah, nanti di Arena panel-panel tadi bisa kita munculkan gitu sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya tadi di sini ada advanced transfer nih. Ada enter, leave, pick station, access, convey, dan seterusnya ya. Ini yang basic process. Nah, itu yang disebut dengan panel. Ya. Kemudian di Arena itu ada yang kita sebut dengan model run control, model run control. Nah, ini gambarnya ya. Kalau kita akan merunning simulasi kita, nanti kita bisa klik ini, ya kan, segitiga hitam ini. Kemudian kalau kita mau stop, kita tinggal klik end. Itu namanya run control. Kemudian yang berikutnya ada animation speed. Animation speed. Jadi misalkan kalau ini saya running ya. Nah, itu kan langsung muncul animation speed-nya. Mau kita perlambat, mau kita percepat. Seperti itu bisa. Nah, kalau di yang versi terbaru, itu sudah ada gambarnya ini, animation speed control. Tapi kalau di yang lama, itu nanti kita klik run, kemudian kita klik setup, kemudian di sini ada run speed. Nah, ini kita bisa isikan animation speed factor, time unit per frame. Misalnya ini tadi 0,05, misalnya saya tulis 0,5 gimana? Tuh misalnya, sekarang kita run. Let's run to completion. Oh ya. Ini saya selesaikan dulu. Ya, itu. Itu namanya animation speed control. Kemudian di sini itu standar Windows file toolbar ya, ada create new, kemudian save dan seterusnya. Kemudian ada drawing toolbar. Drawing toolbar. Nih di sini ada drawing toolbar ya. Ini ada drawing toolbar itu. Kemudian ada animate toolbar. Animate toolbar itu ini, animate toolbar ya. Animate toolbar itu ini ya. Ini animate toolbar, ini drawing toolbar. Lalu yang tidak kalah pentingnya itu nanti ini connection. Connection itu untuk mengconnect antara entitas dengan resources dan seterusnya ya. Ini connection. Gambar connection penting. Kemudian ada report panel ya untuk melihat viewing statistical output report. Jadi misalkan ini saya running tuh, kemudian want to see the result gitu ya. Ini kita bisa lihat reportnya itu ya, itu. Kemudian yang berikutnya ada apa nih? Navigate panel, navigating to define portion of the model window. Nih yang paling bawah nih, ada navigate. Ya.
Ini. Ya, seperti itu. Terus tadi ada report. Kalau kita mau klik reportnya, ini, ya, gitu. Itu kurang lebih apa namanya fitur-fitur yang ada di Arena. Nah, kemudian sekarang kita mulai bahas. Hari ini yang akan kita bahas itu tentang basic proses panel, create, proses, dan dispose. Ya, create, proses, dan dispose. Sekarang kita bahas satu-satu, ya. Jadi, bagaimana cara kita nanti menggunakan Arena untuk menyelesaikan model kita dengan simulasi. Jadi, untuk mengembangkan model simulasi atau untuk membuat model simulasi pada Arena dengan menggunakan template Arena, kita cukup mengambil modul, menempatkannya dalam model, dan kemudian kita mengisikan sesuai dengan informasi yang diperlukan. Jadi, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita tadi apa? Menempatkan model. Misalkan sistem antrian kita. Misalnya kita melihat sistem antrian. Nah, yang pertama harus kita definisikan itu adalah entitas dari sistem antrian itu apa? Entitas itu apa yang dimaksud dengan entitas? Kita sudah bahas ya di pertemuan yang pertama ya. Jadi, ini saya ulang. Ya. Entitas itu adalah suatu objek yang bisa masuk ke dalam sistem dan bisa keluar dari sistem. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya sistem yang kita tinjau itu adalah sistem antrian, contoh dari entitas apa misalnya? Mungkin bisa dijawab dulu. Contoh customer, Bu. Customer, betul ya? Jadi, misalkan pada sistem antrian, itu objek yang bisa masuk ke dalam sistem, dan dia bisa keluar dari sistem, itu adalah customer. Gitu? Paham ya? Nah, maka nanti pada saat kita, pada saat kita akan menggunakan Arena gitu untuk membuat model simulasi kita, berarti kita tadi drag ya, sesuai dengan yang di panel ini. Misalnya apa? Berarti create. Nah, maka di sini penjelasannya apa? Apa yang dimaksud dengan create? Jadi, create itu digunakan untuk apa? Menciptakan entity. Jelas? Berarti kalau dalam sistem antrian kita, itu ada entitas namanya customer. Nah, untuk memunculkan customer pada model simulasi kita dengan berarti kita drag create. Itu. Kemudian, tadi penjelasan sebelumnya. Nih. Untuk mengembangkan model simulasi menggunakan template Arena, pengguna cukup mengambil modul, menempatkannya dalam model, dan kemudian diminta mengisi informasi yang diperlukan. Berarti setelah kita meng-create modul untuk meng-create entitas kita, maka kita mengisikan informasi yang dibutuhkan. Nah, bisa dua cara. Cara yang pertama adalah kita double klik, ini, ya double klik. Kemudian cara kedua kita mengisikan, ya, mengisikan di sini. Nanti kalian prefer yang mana? Silakan mau langsung diisi di sini, itu boleh, atau pakai klik dua gini boleh. Paham? Berarti sekarang kita beri nama ya. Namanya apa? Misalnya custom arrival of customer misalnya, atau customer datang misalnya, customer datang. Ini kemudian entity-nya apa? Entity-nya apa? Customer, itu kan? Nah, kemudian setelah itu di sini ada namanya itu time between arrival. Jadi customer itu punya atribut ya. Atributnya itu apa? Customer punya waktu antar kedatangan. Nah, nanti kalian bisa isikan gitu, sesuai dengan hasil input analisis kalian. Kan kalau kemarin kita sudah pada saat kita sudah belajar di sebelum UTS ya,
dengan simulasi dengan spreadsheet kemarin kan kita punya data misalnya waktu antar kedatangan customer. Kemudian jika waktu antar kedatangan customer itu merupakan suatu random variable, kemudian kita mengecek probabilitasnya, betul nggak? Betul ya. Nah, dari informasi tadi, ya dari hasil input analisis, kemudian kita bisa memasukkan di sini between arrival-nya itu mengikuti distribusi apa. Di sini ada macam-macam pilihannya. Yang pertama, random expo itu maksudnya apa? Jika time arrival itu mengikuti distribusi eksponensial. Kemudian ada schedule. Ya, schedule. Tuh. Atau ada konstan. Kalau konstan itu misalnya kedatangannya itu tiap 2 menit. Misalnya kayak gitu. Kita ganti 2 menit seperti ini. Atau kalau misalnya, ternyata dari hasil input analisis itu arrival-nya itu mengikuti distribusi misalnya uniform misalnya gitu. Nah, maka kita klik yang expression. Nah, saat kita klik expression ini, kemudian kita pilih distribusi probabilitasnya apa. Misalnya, uniform misalnya. Nah, uniform seperti itu, nanti di baris setelahnya itu akan muncul parameter distribusi yang diminta. Ya. Jadi misalnya kita uniform. Nih, uniform, ada min, ada max. Nah, maksimum arrival-nya berapa? Nanti kita masukkan di misalnya eksponensial. Nah, ya, eksponensial seperti ini. Ya, atau mungkin triangular. Ya. Itu nanti kita masukkan. Kalau triangular itu berarti nanti kita memasukkan 3 nilai. Minimum, maksimum, dan nilai yang paling sering. Ya, nanti kita klik. Misalnya di sini uniform ya, uniform. Nah, kemudian baris setelah baris di bawahnya, entity per arrival. Maksudnya itu apa? Di sini. Berarti kedatangan entitas ya untuk tiap kali kedatangan itu jumlahnya berapa. Jadi kalau misalnya dalam hal ini customer kan setiap datang misalnya itu satu customer gitu. Contoh yang lain, misalkan material handling, entitasnya itu misalnya karung beras, itu satu karung beras. Nah, satu karung beras itu misalnya dibawa dengan menggunakan palet. Satu palet itu bisa untuk membawa 4 karung beras. Berarti kan entitas di sini adalah karung beras ya. Terus entitas per arrival-nya kan tidak satu. Kenapa? Setiap kali kedatangan ya satu palet tadi itu bisa isinya 4 karung beras. Nanti pada kasus tadi kita bisa mengisikan entitas per arrival-nya itu 4, tidak satu gitu. Nah, kemudian kita juga diminta untuk mengisikan maksimum arrival. Ya, maksimum kedatangan entitas itu berapa? Ya, misalnya ya sebanyak mungkin customer yang ada ya kita layani misalnya. Tapi kalau misalnya contoh kasus sekarang ya, kasus sekarang itu pada beberapa supermarket misalnya itu dibatasi nih maksimum arrival-nya harus sekian, misalnya 100 customer, seperti itu. Nah kemudian di sini ada tulisannya first creation. Creation itu maksudnya apa? Maksudnya itu pada kondisi setelah misalnya suatu bank itu dibuka, itu ya, itu misalnya jam 8.30 tank dibuka, itu langsung ada customer atau tidak, itu. Nah itu kita masukkan di first creation, ya, seperti itu. Nah kalau misalnya tidak bagaimana? Misalnya Bu, kalau biasanya itu customer itu datangnya ya, misalnya kalau bukanya 8.30 itu biasanya ya datang 8.35 misalnya. Nah itu kita nanti bisa klik kanan, kemudian expression. Ini ya, with expression. Nanti kalian bisa masukkan apakah misalnya customer yang pertama itu misalnya mengikuti satu distribusi
probabilitas tertentu. Ini sesuai dengan data yang kalian dapatkan dan juga sudah kita analisis di input analisis. Nah, kalau saya tulis 0 di sini artinya pada saat kondisi suatu bank itu, misalnya di sistem antrian bank itu dibuka, maka itu ada kedatangan customer gitu pada saat bank itu dibuka, ya, seperti itu. Kemudian tadi saya belum menjelaskan ya, nanti kalau misalnya kita misalkan entitas kita itu atributnya time between arrival-nya itu mengikuti distribusi uniform. Untuk memasukkan parameter dari distribusi itu gimana? Nanti kita bisa klik kanan ini, klik kanan build expression, atau pada kasus ini sudah ada opsinya. Kalau belum ada nanti klik kanan ini, klik kanan build expression. Kemudian di sini kita masukkan parameternya. Ya, misalnya uniform 2 menit sampai 5 menit. Ini itu bisa seperti itu. Terus kita klik. Nah, itu paham ya? Jadi parameter dari distribusi itu harus kita isikan. Kalau tadi kan ya, itu harus kita isikan. Kalau misalnya uniform ya, uniform 2 menit, 5 menit misalnya. Terus setelah kita isikan semua, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita modul yang tipenya create yang menggambarkan kedatangan customer, di mana kedatangan customer itu mengikuti distribusi uniform 2 minimum maksimum 5 menit gitu ya. Kemudian pada saat sistem itu buka, bank itu buka, itu ada customer yang datang. Nah, kemudian tadi saya sudah jelaskan untuk mengisikan informasi tadi bisa kita klik 2 kali itu, atau kita bisa isikan di tabel. Kalian lebih suka yang mana? Itu silahkan. Ya. Kemudian setelah itu ya ada modul create, kemudian ada modul proses. Modul proses itu menggambarkan suatu metode untuk memproses entitas. Nah, nanti kita balik lagi lihat ke deskripsi sistem kita, ya kan? Tadi entitasnya itu customer. Kemudian kita mendefinisikan yang kita sebut dengan resources. Karena di sini dikatakan bahwa proses itu membutuhkan resource. Ya, jadi proses tadi kan definisinya metode untuk memproses entitas. Kan kita harus bertanya, yang memproses entitas siapa? Nah, yang memproses entitas itu namanya resources. Jadi misalkan di sistem antrian di bank itu prosesnya teller, ya kan? Nah, teller di sini adalah resources, makanya saya beri warna merah, ya kan? Merah-merah lah, maksudnya untuk menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan resources di sini itu adalah teller. Teller melakukan prosesnya yaitu melayani entitas. Entitasnya siapa? Customer. Jadi seperti itu, ya. Kemudian kalau misalkan ya, saya mengamati di beberapa supermarket misalnya ya, itu tellernya banyak nih. Terus kadang kalau misalnya kita antri, kita itu menunggu antriannya itu waktu yang diperlukan teller untuk memproses itu sedikit lebih lama. Karena apa? Karena misalkan alat untuk untuk melakban kardusnya itu ternyata tidak semua teller punya. Jadi walaupun tellernya itu 5, tapi misalnya alat yang untuk melakban itu misalnya 2, sehingga kadang kita menunggu teller tadi mendapatkan alat untuk melakban kardus. Nah, tadi alat untuk melakban kardus itu juga bisa kita sebut sebagai resources, ya toh? Resources, ya, dia digunakan oleh teller gitu untuk melayani customer. Itu. Nah, nanti tergantung
tinjauan sistem kita. Apakah tujuan kita itu menentukan teller atau misalkan akan menentukan berapa banyak sih alat lakban yang juga harus disediakan. Misalkan seperti itu. Ya, itu resources. Nah, nanti di arena kita bisa ambil nih modulnya, proses. Nah, ini proses. Gitu. Kemudian kita bisa prosesnya kita beri nama. Misalnya apa? Melayani customer. Gitu. Kemudian di sini tipenya standar. Kita pilih yang standar dulu ya. Nanti yang submodel akan kita jelaskan selanjutnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu yang kita sebut dengan action. Action di sini itu ada namanya delay, stage delay, stage delay release, ada delay release. Maksudnya gimana? Stage itu artinya apa sih stage? Stage itu apa ya? Stage itu menangkap ya. Betul nggak? Betul? Maksudnya menangkap itu gimana? Nah, nanti kita harus mendefinisikan di proses ini itu nanti apa ya? Cara tindakannya itu seperti apa? Nah, untuk kasus ini itu kita pilih itu yang stage delay release. Maksudnya gimana? Berarti kan kalau ada customer yang mau dilayani, gitu, terus tellernya itu ibaratnya kita seize, kita tangkap, betul? Terus ada delay. Nah, delay di sini itu adalah sesuatu hal yang menyebabkan resource kita itu tidak bisa melayani customer yang lainnya. Jadi delay-nya di sini itu adalah dalam hal ini misalnya apa? Waktu pelayanan, waktu proses. Itu. Kemudian, jadi setelah teller tadi kan ada customer ya, berarti kan teller itu kita seize. Kemudian ada delay. Delay di sini itu maksudnya teller itu setelah kita dalam tanda kutip tangkap tadi, dia itu tidak bisa melayani customer yang lainnya. Karena dia apa? Dia melayani customer yang ada di depannya. Itu. Kemudian setelah waktu tertentu ya sesuai dengan waktu prosesnya, kemudian dirilis. Sekali lagi ya, yang dirilis bukan customernya ya di sini. Tapi yang dirilis itu dalam hal ini adalah si tellernya tadi. Paham? Jadi tellernya itu kita seize, kita tangkap, terus delay, kita minta dia untuk mengerjakan, ya melayani customer. Betul? Setelah selesai melayani, maka si teller ini kemudian kita rilis. Gitu. Berarti kan kalau dia dirilis, berarti dia kan available. Kemudian dia bisa mengerjakan customer lain kalau ada misalnya customer lain yang kemudian datang gitu di teller tersebut. Jadi actionnya seperti itu. Paham ya? Paham ya? Jadi di sini yang dimaksud dengan delay seperti itu bukan kemudian menunda itu tidak ya, tapi delay di sini itu adalah kondisi di mana setelah server ya, atau dalam hal ini teller tadi kita dalam tanda kutip tangkap tadi, betul? Kemudian delay itu maksudnya adalah waktu di mana dia mengerjakan proses untuk melayani customer di depannya, sehingga menyebabkan menyebabkan customer yang lainnya itu tidak bisa terlayani. Setelah dia selesai melayani customer, kemudian dirilis. Nah, itu penjelasan dari action seize, delay, and release. Gitu. Kemudian priority-nya itu kalian bisa cek high, medium, atau low. Itu nanti kalau misalkan di proses kita itu tidak hanya satu resources. Jadi misalnya punya 2, 3, 4 teller, misalnya seperti itu. Jadi untuk masing-masing nanti bisa kita set priority-nya. Ya, misalnya kalau 4-4-nya itu idle, itu mana yang mau kita assign dulu untuk menjalankan proses. Gitu. Ya. Nah, kemudian
setelah itu kita mendefinisikan resources-nya. Pada kasus ini resources-nya adalah teller. Nanti kita klik add di sini. Terus tipenya resources, kemudian kita klik di sini resources-nya apa? Teller. Ini kita tulis, terus kita klik OK. Nah, kemudian kita isikan, ya. Teller ini menjalankan proses untuk melayani customer, ya, dengan waktu proses tertentu, betul? Nah, berarti kan kemarin kalau kita lihat di pada saat kita membahas simulasi dengan spreadsheet, kita mencatat data waktu pelayanan suatu teller dan seterusnya, kemudian kita lakukan input analisis, betul? Kemudian setelah itu dari input analisis misalnya, oh ternyata waktu proses itu mengikuti distribusi triangular misalnya seperti itu. Nah, kemudian baru kita isikan informasi tadi di sini. Ya, jadi pelajaran yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya itu sedemikian pentingnya loh ya. Jadi misalnya di input analisis itu penting. Tanpa input analisis kita mau mengisikan apa? Itu kalau ngawur ya berarti nanti yang kita isikan di sini tidak mencerminkan sistem yang real, gitu kan? Apalah gunanya, ya benar ya. Misalnya di sini triangular, ya triangular. Nanti kita bisa pilih itu second, minutes, hour atau day. Misalnya di sini minutes. Kemudian di distribusi triangular itu kan ada 3 parameter ya. Isikan minimum, kemudian most likely, kemudian maksimum. Kita isikan di sini. Misalnya minimumnya itu 2 menit. Most likely-nya itu 3,5 menit, kemudian maksimumnya itu 6 menit misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini di allocation itu ada penjelasan namanya value added, non value added, transfer, wait atau other. Ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kan terminologinya itu delay ya. Delay, maksudnya itu server tadi tidak bisa melayani customer karena apa? Kalau misalnya karena di sini adalah memproses customer yang ada di depannya, berarti kan itu kategori value added, betul? Tapi misalnya resource kita itu trolley itu dia nanti nggak bisa dipakai kalau misalnya trolley-nya itu baru digunakan untuk mengantar satu material dari satu tempat ke tempat yang lain misalnya, maka kita bisa pilih misalnya allocation-nya itu transfer, gitu, paham? Terus ada juga misalnya kita punya resources-nya itu apa misalnya, kalau yang lainnya itu apa misalnya di sini, kalau transfer jelas ya, misalnya non value added itu delay karena breakdown, karena mesin breakdown, ya, karena mesin breakdown. Misalnya kita mau memodelkan fasilitas produksi kita, resource-nya mesin. Nah, mesin itu bisa breakdown. Dan berarti kan pas breakdown itu, kan berarti resource ini tidak bisa dipakai toh untuk melayani entitas. Entitas di sini misalnya material, tidak bisa digunakan untuk memproses material. Nah, itu nanti kita bisa cek misalnya itu non value added. Itu. Nanti ini bisa kita gunakan untuk menganalisis output ya. Gitu. Ya. Itu. Nah, setelah kita isikan semua, kita klik OK. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian, jangan lupa, kemudian kita mau connect. Nah, ini kita connect. Klik. Nah, seperti ini. Terus ada customer datang, udah diproses. Kemudian yang terakhir, itu adalah modul yang kita sebut dengan dispose. Ya, dispose itu digunakan untuk modul yang digunakan untuk apa? Mengeluarkan entity. Ya, mengeluarkan entity. Berarti kalau hanya customer datang dan melayani, nanti ya dia customer itu berada di sistem terus, kan nggak seperti itu. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti dia nanti sistem kita nggak pernah memproses customer yang lainnya, karena customer yang sedang diproses ini dia tidak pernah di dispose. Maka ada modul namanya dispose. Nah, kemudian kita connect. Nah, ini sudah. Nah, setelah model kita jadi model yang sederhana ya, dengan
satu teller ya, itu kemudian kita run ya. Nah, kemudian ingat ya bahwa software Arena yang kita pakai itu student version. Ya, student version. Nah, maka kalau nanti kalian merunning, muncul Siman reported error. Itu artinya apa? Artinya ini, a logic problem in your model is creating too many entities. Jadi di student version untuk Arena, itu kalau nggak salah, itu dibatasi ada 100 entitas maksimum. Jadi maksimum 100 entitas itu gimana? Bukan terus total jumlah customernya itu 800 tidak ya. Tapi menjelaskan tentang output analisis misalnya average number of customer dalam sistem misalnya seperti itu. Ya, rata-rata customer yang ada dalam sistem itu kan ada yang rata-rata customer dalam sistem itu misalnya 3 atau 5 atau 7 gitu kan. Nah, kalau di student version ini average number of customer, average number of misalkan tadi apa troli yang ada di sistem itu tidak boleh melebihi dari 100. Nah, kalau lebih dari 100 atau 150 saya lupa nanti muncul error seperti ini. Ya. Nah, terus kita nanti mengeditnya gimana? Misalnya kita batasi saja tadi, misalnya maksimum arrival-nya berapa? Misalnya 100 gitu ya. Nah, setelah kita batasi number of maximum customer arrival, itu baru bisa dikerjakan. Lalu muncul simulation has run to completion, would you like to see the result? Nah, kalau iya kita bisa klik. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Untuk materi create, proses, dan dispose. Nah, kemudian satu lagi yang penting itu adalah seperti ini. Ini kan contoh misalkan sistem kita hanya punya satu server. Nah, kalau sistem kita itu misalnya punya 2 teller gimana? Jangan double klik di sini dan juga langsung mengganti ini edit, terus resource name teller, kuantitinya 2. Kan seperti itu. Kalau seperti ini, itu artinya apa? Artinya untuk mengerjakan proses melayani customer tadi, itu dibutuhkan 2 teller. Gitu. Nah, maka caranya gimana kalau kita ingin menambah resources? Caranya kita lihat di panel ini ya, di panel resource, kemudian kita klik. Ini kita klik, sehingga di bawah itu nanti muncul nih, resource-nya teller, type-nya fix, capacity-nya berapa. Nah, ini misalnya ada 1 atau infinite, atau kita ketikkan misalnya 2. Gitu. Kita klik misalnya kita punya 2 resources. Gitu ya. Jelas? Maka tadi kalau di awal kita menjelaskan bahwa Arena itu adalah proses base, bukan resource base. Kita lihat di sini ya. Di sini mau tellernya 2, tapi yang tertulis di sini proses base-nya itu apa? Melayani customer. Gitu. Jadi kita ibaratnya tidak membuat satu kotak lagi untuk ini. Teller 1 melayani customer, teller 2 melayani customer, kan tidak. Kalau seperti itu modelnya itu namanya resource base. Jelas ya? Tapi kalau di sini di proses base kita fokus prosesnya apa? Melayani customer gitu kan. Baru kemudian kalau kita mempunyai resource lebih dari 1 dan seterusnya, maka di capacity untuk masing-masing resource itu kemudian kita sesuaikan. Di sini misalnya capacity-nya 2 atau mungkin kita punya 4 teller misalnya. Nah, bisa mengecek nih untuk masing-masing teller berapa sih idle per hour-nya, busy per hour-nya, dan seterusnya. Sebagai dasar nanti kita untuk misalnya mengevaluasi sistem antrian kita.
Misalkan seperti itu. Kemudian di specify run parameter. Nah, ini tadi yang belum saya jelaskan ya. Specify run parameter. Tadi sudah saya klik, tempat saya singgung sebentar. Di run, kemudian setup. Ini ada replication parameter. Di sini ada number of replication. Mestinya misalnya ya tidak satu ya, misalnya 2, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada apa? Warm up period, ya kan? Ini kalau misalnya nanti kita akan menganalisis dengan steady state analysis, ini kita harus tentukan warm up periodnya. Loh, caranya gimana? Caranya ya kita persis mengerjakan seperti yang sudah kita bahas minggu sebelumnya, steady state analysis. Jadi kita merunning dulu simulasi kita, betul. Kemudian kita tentukan steady state-nya itu pada periode apa. Misalnya, nah ini kita bisa tentukan time unitnya, ya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian run length-nya itu kalau di arena namanya replication length. Kita mau misalnya run length-nya itu 100 gitu. Atau ya, kalau hours ya jangan 100 hours, misalnya berapa jam, 8 jam, atau mungkin 10 jam, dan sebagainya. Kemudian, ya, nih ya. Jadi ada project parameter, replication parameter, tadi tiga harus kita isikan. Ya, itu kalian klik nanti di run. Kemudian setelah itu nanti kalian isikan ya penjelasannya. Kemudian result seperti ini.